Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 10 Muharram adalah kiamat bagi Fir'aun. Ia ditakdirkan mati tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Pada detik-detik kematiannya, Fir'aun menyadari kebenaran Nabi Musa dan hendak bertaubat. Malaikat Jibril menghalanginya dengan menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur laut. Malaikat Jibril sangat membenci Raja Fir'aun karena kesombongannya. Kisah tentang kebencian Malaikat Jibril kepada Fir'aun disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitab tafsir bab dari surat Yunus. Diriwayatkan Malaikat Jibril telah memberitahu Rasulullah SAW bahwa pada saat itu Fir'aun tenggelam dan dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel." Lalu Malaikat Jibril menyumpat mulutnya dengan lumpur laut sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid. "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan ke mulutnya, karena aku takut rahmat mendapatinya," ujar Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Malaikat Jibril khawatir dia meraih rahmat Allah dan taubatnya diterima. Peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.'" Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Syekh Umar Sulaiman Al-Asikor dalam bukunya yang berjudul Kisah-kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menuturkan, apa yang dilakukan oleh Malaikat Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap Fir'aun. Itu sebabnya Fir'aun tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan. Akhir perjalanan. Sejumlah ulama tafsir mengatakan, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mencari jejak Bani Israel, jumlah mereka saat itu sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda mereka sekitar 100.000 dan jumlah pasukan Fir'aun secara keseluruhan tidak kurang dari 1.600.000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Sedangkan jumlah Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa hanya sekitar 600.000 orang dengan perlengkapan seadanya. Nasib Bani Israel kian di ujung tanduk manakala mereka sampai di tepi Laut Merah, sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya yang siap mengepung. Nabi Musa yang pada saat itu berada di barisan belakang kelompok lantas maju ke depan di tepi pantai. Beliau berkata, "Disinilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Bani Israel hanya bisa diam mematung seraya melihat lautan dan ombak yang melambai-lambai. Sebagian dari mereka khawatir bahwa ini adalah akhir perjalanan mereka, bahwa Fir'aun berserta tentaranya akan segera menyusul dan membinasakan mereka. Kondisi mencekam tersebut untungnya dapat diatasi oleh arahan dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun berserta bala tentaranya mulai mendekat dengan segala macam senjata dan suasana semakin genting, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Musa sebagaimana yang tercatat di dalam surat Al-Suara ayat 63. "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang tinggi. Lautan itu pun terbelah layaknya dua buah yang mengarai, yang ada di tengahnya jalan tak berujung." Allah Subhanahu wa ta'ala lantas memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk melaluinya dengan sesegera mungkin.
Mereka senang sekaligus takjub dengan pemandangan yang luar biasa yang mereka lihat, dan itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu juga membuat keimanan dan kepercayaan mereka semakin mantap. Setelah seluruh rombongan Bani Israel sampai di seberang, Nabi Musa awalnya ingin memukulkan tongkatnya agar lautan tersebut seperti sedia kala, sehingga Fir'aun beserta bala tentaranya berhenti dan tidak bisa mengejar mereka. Namun hal itu dilarang oleh Allah melalui firman-Nya, dan biarkan lautan itu tetap terbelah, yakni biarkan apa adanya. Ketika sampai di tepi pantai, awalnya Fir'aun sedikit ragu dan takut karena melihat fenomena yang begitu menakjubkan, yakni terbelahnya lautan. Namun setelah beberapa saat, sikap sombongnya kembali muncul. Ia berkata, "Lihatlah oleh kalian semua bagaimana lautan itu terbelah, supaya aku dapat menyusul para budakku yang melarikan diri dan membangkang dari negeriku." Fir'aun dan bala tentaranya kemudian melintasi lautan. Tatkala mereka berada di tengah-tengah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan beliau melakukannya. Maka tenggelamlah Fir'aun yang sombong itu beserta bala tentaranya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat dari peristiwa tersebut. Bukan raja sembarangan. Fir'aun memang bukan sembarangan raja. Ia tercatat sukses memimpin Mesir. Pembangunan infrastruktur maju pesat selama dinasti Fir'aun. Mesir mengalami puncak kejayaannya. Fir'aun adalah gelar Raja Mesir. Kerajaan Mesir diperintah selama sekitar 3.000 tahun oleh puluhan dinasti. Satu dinasti terdiri atas sejumlah Fir'aun. Fir'aun yang telah kegagahannya dan keberhasilannya dalam menjayakan negeri Mesir selama Nabi Musa dilahirkan, telah berani menganggap dirinya paling berkuasa. Rakyat yang mulanya terbius oleh keagungan akan pemimpinan hebat itu menerima segala cara dengan tuntunan dari Fir'aun. Akhirnya, Fir'aun menobatkan dirinya menjadi Tuhan atau Maharaja. Pembuatan dan pembentukan hukum, maka semua keinginan dan titanya menjadi undang-undang kerajaan Mesir ketika itu. Rakyat akhirnya ditindas oleh Fir'aun yang sudah mulai menganggap dirinya tidak pernah bersalah. Ketika Nabi Musa sesudah menerima wahyu mengatakan kepada Fir'aun bahwa Tuhan satu-satunya yang paling benar dan paling berkuasa ialah Allah pencipta seluruh alam, maka Fir'aun dengan bangganya menjawab, "Aku tidak menyangka bahwa kalian masih punya Tuhan selain diriku." Kini telah ditemukan mumi Fir'aun dalam kondisi mulutnya menganga. Tentang Fir'aun yang mana yang ditemukan itu, Ali Akbar dalam bukunya yang berjudul Arkeologi Al-Quran 2020 menguraikan, para peneliti sejauh ini telah mengerucutkan kesimpulan pada dua nama, yakni Fir'aun Ramses II dan anaknya Fir'aun Merneptah. Menurutnya, yang pertama memerintahkan hingga tahun 1212 sebelum Masehi. Mumi atau jasadnya telah diteliti banyak ahli, termasuk Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah asal Perancis, pada tahun 1975 sampai 1976. Fir'aun manapun yang dimaksud, menurut ahli, pada intinya Nabi Musa alaihissalam diperkirakan hidup sekitar tahun 1212 sebelum Masehi. Ia sendiri berkeyakinan Fir'aun yang memelihara dan membesarkan Nabi Musa di istananya ialah Ramses II. Muhammad Imanuddin Abdurrahim dalam bukunya Kuliah Tauhid yang diterbitkan oleh Pustaka Perpustakaan Salman ITB tahun 1980 memaparkan pada hakikatnya Fir'aun bukannya tidak percaya akan adanya Allah sang pencipta langit dan bumi.
Ia hanya terjangkit penyakit yang sengaja ditularkan oleh iblis, yaitu sombong atau bangga akan keturunan. Fir'aun sebenarnya percaya akan adanya Allah Maha Pencipta, tetapi di samping itu ia ingin mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya pembuat dan penentu undang-undang bagi negeri dan rakyat Mesir. Oleh karena itu, konsep tauhid yang ditawarkan Nabi Musa demi menegakkan kembali hak asasi manusia pada kaum Yahudi ini telah dicemooh Fir'aun dan ditolaknya mentah-mentah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hadis disebutkan ada 4 raja di dunia ini yang menguasai dunia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa raja di dunia ini ada 4, 2 seorang mukmin dan 2 lagi seorang yang kafir. Raja yang mukmin yaitu Raja Zulkarnain dan juga Nabi Sulaiman. Sedangkan raja yang kafir yaitu Raja Namrud dan juga Kansar. Dan di sini akan dikuasai seseorang dari ahli baiatku, Siro ibnu Zawji. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul yang menguasai bangsa jin, setan dan juga penantang. Sedangkan Raja Zulkarnain adalah penguasa dari timur sampai barat, dan beliaulah yang membangun tembok Yajuj dan Majuj. Lalu Raja Namrud adalah raja di Mesopotamia atau Irak kuno yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengaku sebagai Tuhan. Lalu yang keempat adalah Raja Bukhansar, seorang penguasa kafir yang menjajah Bani Israel dan membakar Baitul Maqdis. Dalam riwayat hadis dan penjelasan Al-Quran, ada raja-raja lain yang zalim dan mengaku sebagai Tuhan. Salah satunya adalah Fir'aun, yaitu raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu Sya'dab bin Ad, raja kaum Ad yang menentang Nabi Hud dan membangun surga yang menyerupai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangunan surga itu untuk menyombongkan dan menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghancurkan negeri tersebut dalam waktu 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Nauzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.